Kembali kekasih Tuhan, Shalom. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu kasih setianya tiada taranya, kebaikannya, kemurahannya, dan segala yang terbaik dari Tuhan sungguh tiada taranya. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, kami puja Kau Tuhan. Sungguh Kaulah segalanya, sungguh Kau tiada taranya, sungguh Kau tak tertandingi, sungguh Kau tak terbandingi. Hikmat-Mu, kasih-Mu sungguh dalam, sungguh luar biasa. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kebaikan
memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalir cintamu sekarang. Yesus, Yesus. Mengalir cintamu Tuhan, mengalir kebaikanmu, mengalir kemurahanmu dalam hidup kami. Sekarang Kau nyatakan rencanamu dalam kehidupan kami. Biarlah buah kehidupan kami makin nyata ketika kami bergaul dengan Roh Kudus, yaitu buah roh makin nampak nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabda buat kami siap dibentuk, kami siap diproses, hingga buah kehidupan kami nampak nyata. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan dan kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Ya. Kali ini kita akan bicara tentang buah roh. Buah roh itu satu buah dengan 9 rasa. Ya. Satu buah 9 rasa. Jadi bukan ditulis buah roh, tapi buah roh. Ya. Jadi ada 9 rasa. Nah, 3 yang pertama hubungan kita dengan Tuhan, lalu 3 yang berikutnya hubungan kita dengan sesama, dan 3 yang terakhir berkaitan dengan diri sendiri. Tetapi dari 3 kali 3 ini, yaitu 9 ini, semuanya sebetulnya berkaitan. Nah, kali ini saya akan sharing tentang kasih. Jadi nanti selama beberapa hari mendatang kita akan bahas tentang buah roh. Ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kira-kira dari 9 hal ini mana yang paling susah? Bukan hal yang paling susah yang paling penting, tapi mari kita belajar tentang kasih. Ya, kasih agape. Agape itu kasih Allah, kasih yang tidak terbatas. Kasih yang agape ini dalam bahasa Yunani kasih Allah. Ya, lalu ada juga kasih phileo, kasih persaudaraan. Ya, makanya ada kota namanya Philadelphia. Ya, phileo. Kasih, ya. Kemudian ada yang namanya filosofi, ya. Jadi mencintai kasih, ya. Nah, kita lihat sekarang 1 Korintus pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke-4. Nanti kekasih Tuhan pelajari 1 Korintus pasal 13 semuanya. Sungguh unik. 1 Korintus ini pasal 12 bicara tentang karunia, pasal 14 bicara tentang karunia, pasal 13 khusus bicara tentang kasih. Ya, tapi kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-8. Kasih itu sabar. Ya. Jadi kalau orang mengasihi mesti sabar. Kasih itu murah hati, enggak pelit. Ya, apakah saudara sudah ada tanda-tanda bahwa saudara memiliki kasih? Ya, sabar. Jadi kalau hari ini masih pemarah, cepat-cepat berubah. Ya, buah roh. Kita dibentuk untuk menjadi sabar, menjadi murah hati. Kemudian ia tidak cemburu. Orang di luar Kristus berkata cemburu itu tanda cinta. Enggak, cemburu itu berarti ada sesuatu yang nggak disuka, ya. Jadi bukan karena cinta. Kalau cinta berarti percaya, bukan cemburu. Nah,
Ia tidak memegahkan diri, tidak membangga-banggakan diri, dan ia tidak sombong. Kalau kita memang orang punya, orang bermilik, tidak perlu mempertontonkan semua milik kita, ya. Tetapi syukuri apa yang kita miliki, dan lewat apa yang kita miliki kita bisa berbagi buat orang lain, ya. Sekarang di sosial media, contoh, Anda punya 10 foto, kira-kira dari 10 foto itu Anda pilih yang terbaik, salah satu atau dua, atau yang terjelek untuk ditampilkan, ya. Dan kalau tujuannya memang untuk having fun, silakan. Tapi kalau memang ditujukan supaya kita ini dikagumi, ya, dicintai banyak orang, nah ini ada sesuatu yang salah. Nah, kemudian ia tidak melakukan yang tidak sopan. Berarti orang yang penuh kasih, dia penuh dengan kesopanan. Sekalipun usia kita lebih tua, kita tetap menegur, menyapa orang yang lebih muda. Jangan minta orang lain menyapa kita terlebih dahulu. Ya, sopan berarti tutur kata kita tidak kasar. Ya, sekalipun kita bisa berkata-kata kasar, tetapi kita bisa menguasai diri, menahan diri. Dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Hendaklah kita tidak mencari keuntungan buat diri sendiri, tetapi keuntungan bersama. Di dalam berbisnis, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, hendaklah kita memikir kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Kemudian dikatakan ia tidak pemarah, tentu peramah harusnya, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menjadi pendendam. Orang yang pendendam, dia merasa tidak aman, dia merasa insecure. Mari kita memiliki rasa aman, ada shalom dalam diri kita. Dan kita tidak mudah untuk menyimpan kesalahan orang lain. Biarlah kesalahan orang hari ini, biarlah hari ini, hari esok tidak perlu kita ingat-ingat lagi. Ya. Dan kemudian dikatakan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Harusnya kita bersedih kalau ada ketidakadilan. Ya. Dan kita mau bersama-sama memperjuangkan supaya ketidakadilan menjadi keadilan. Kemudian dikatakan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Mari kita bersama-sama bersukacita karena kebenaran, melakukan kebenaran, dan orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang hidupnya dipulihkan menjadi orang benar. Ia menutupi segala sesuatu. Jadi kita tidak menjadi penggosip, ya. Kita tidak menjadi orang yang suka cerita-cerita kesalahannya orang lain. Kasih itu menutupi, ya. Menutupi bukan menutup-nutupi, tapi menutupi artinya supaya tidak tersebar. Dan kita diminta juga untuk mengingatkan, memperingatkan orang tersebut supaya ia bertobat. Kemudian percaya segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Percayalah bahwa segala sesuatu bisa terjadi. Termasuk badai COVID-19 pasti akan berlalu juga. Ya, kapan berlalunya tidak masalah, karena Tuhan sedang melatih kita, melatih kaki kita kuat seperti rusa, melatih kaki kita lincah seperti rusa. Untuk kita ini dapat berlari, kita dapat lincah, kita dapat berhikmat. Dan lihat, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, harapkan segala sesuatu yang terbaik. Yang terbaik yang datang dari Tuhan pasti dinyatakan buat kita. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu yang terbaik yang dari Tuhan. Jangan pesimis tetapi optimis. Jangan negatif tetapi positif. Artinya optimis dan positif sesuai firman Tuhan. Kemudian dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Hari kita belajar sabar menanggung segala sesuatu. Semua indah pada waktunya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Artinya begini, semua yang kita punya, kecakapan kita berbahasa, sampai bahasa dewa, bahasa langit, bahasa malaikat kita bisa. Tanpa kasih sia-sia. Sekalipun kita pandai, sekalipun kita cerdas, tanpa kasih semuanya sia-sia. Biarlah
kasih Kristus menguasai kita. Ketika kasih Kristus menguasai kita, hati kita dipenuhi kasih, dan hati kita penuh dengan belas kasihan, maka mujizat terjadi. Lewat kasih Kristus yang menguasai kehidupan kita, dan belas kasihan Kristus yang ada dalam kehidupan kita, mari kita menjadi pembuat mujizat buat orang-orang di sekitar kita. Bahasa kita bahasa kasih yang menguatkan, yang menghiburkan orang-orang yang sedang susah, yang letih lesu dan berbeban berat. Maukah saudara berdoa, biarlah Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kita, khususnya kasih makin membara, kasih kepada Allah dan kepada sesama. Mari kita berdoa. Kami berdoa bersama para kekasih Tuhan yang ada di Jajak, di Banyuwangi, di Pulau Jawa, dan berbagai pulau-pulau dari Papua sampai yang ada di Sumatera. Bahkan kami berdoa buat kekasih Tuhan yang ada di luar negeri, termasuk yang di Amerika. Biarlah kasih Kristus dan belas kasihan Kristus bertahta dalam kehidupan kami, sehingga kasih itu memulihkan, belas kasihan itu memulihkan dan menyelamatkan. Dan kami berdoa, biarlah lewat kasih rumah tangga yang porak-poranda dipulihkan, keluarga yang hancur dipulihkan. Dan kami berdoa, hubungan yang retak dan hancur pun mengalami pemulihan kembali. Lewat kasih Kristus kami berdoa, orang-orang yang sedang berseberangan, orang-orang yang sedang bermusuhan dipulihkan kembali. Dan kami berdoa pula, khususnya Amerika, lewat kasih Kristus, USA, Amerika Serikat dipulihkan dari segala macam anarki, segala macam penjarahan, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Kami berdoa, USA, Amerika Serikat buat kemuliaan Tuhan, dan khususnya Indonesia pun buat kemuliaan Tuhan. Kasih Kristus melanda Indonesia, menjamah Indonesia, belas kasihan Kristus menjamah Indonesia. Dan malam ini kami berdoa, biarlah lewat kepemimpinan Bapak Jokowi, Indonesia mengalami terobosan, pembalikan keadaan dalam ekonomi, industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan usaha pekerjaan yang lain. Kami percaya dari pusat sampai daerah, sampai ke pelosok-pelosok daerah, distribusi dan segala koordinasi terjangkau semuanya. Lewat aparat militer dan sipil, semua bekerja sama. Kami percaya Indonesia mengalami gemah ripah loh jinawi. Indonesia mengalami pembalikan keadaan. Orang boleh berkata Indonesia lambat penanganan tentang COVID-19, tapi kami percaya cara Tuhan selalu yang terbaik. Kami bersyukur, kami berdoa. Kami sekarang berdoa buat para kekasih Tuhan yang memiliki pekerjaan sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin toko, pemimpin apotek, pemimpin di tempat-tempat pekerjaan, termasuk kami berdoa juga para karyawan. Kami berdoa biarlah mereka kuat, mereka memiliki kasih Kristus, mereka memiliki hati yang penuh dengan kasih dan belas kasihan, sehingga ketika mereka bekerja di tempat mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya kasih Kristus yang menguasai kehidupan mereka, melayani setiap customer, melayani tamu, melayani pelanggan dengan penuh kasih sayang. Dan kami percaya lewat kehidupan anak-anak Tuhan yang melayani dengan penuh kasih Kristus, maka orang-orang yang dilayani pun dijamah hatinya oleh Tuhan. Kami berdoa para kekasih Tuhan tetap kuat, tetap sabar, dan tetap tekun melayani Tuhan. Kami percaya malam ini ketika mereka berdoa bersama-sama dengan kami, mereka dikuatkan, diteguhkan hatinya. Dan kami percaya orang yang cinta Tuhan beroleh kasih sayang dari Tuhan dan beroleh perlindungan dari Tuhan. Kami percaya segala macam hal anarki, perampokan, pencurian, tindakan jahat, rencana-rencana jahat yang diarahkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan dijauhkan kepada kami. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan perlindungan nyata, bahkan lewat para malaikat-Mu yang berjaga-jaga di sekitar kami, di sekeliling kami. Setiap saat, baik siang dan malam, Tuhan menyatakan pertolongan dan pembelaannya. Terima kasih Tuhan. Malam ini
tak henti-hentinya kami bersyukur. Biarlah lewat kehidupan kami, kasih Kristus mengalir. Dan malam ini, ketika kami mau beristirahat, kami merenungkan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang tiada taranya. Kekasih Tuhan, sebelum kita beristirahat, angkatlah kedua belah tangan. Terimalah segala berkat, pertolongan, pembelaan, hikmat dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terimalah berkat itu di dalam nama Yesus, dan sama-sama katakan amin. Tetap mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.